Kejujuran dan era digital. Dua kosakata atau dua konsep yang sekilas kita tidak berpikir kalau dua konsep itu selalu berhubungan. Tapi, tanpa kita sadari, dua konsep ini seringkali berkaitan dan berhubungan, terutama dalam dunia pendidikan. Hubungan antara dua konsep ini membuahkan banyak manfaat, namun juga mengundang beberapa permasalahan. Nah, sebelumnya mari kita lihat pengertian dari kedua konsep ini. Kejujuran dalam KBBI artinya sifat atau keadaan ketulusan dan kelurusan hati. Secara istilah adalah suatu sikap berani dalam mengatakan dan atau melakukan sesuatu dalam kebenaran dan sebenar-benarnya. Selanjutnya, era digital adalah zaman atau masa di mana hampir semua kegiatan sehari-hari manusia menjadi lebih mudah dengan bantuan teknologi. Terlebih, pada akhir-akhir ini karena pandemi, kita sangat bergantung dengan teknologi. Mulai dari memesan makanan, memesan transportasi, memesan barang yang dibeli, melakukan pekerjaan, ataupun kegiatan belajar mengajar. Nah, ketika sudah dijelaskan tadi, mungkin sudah bisa terlihat keterkaitan dua konsep tadi pada dunia pendidikan. Di dalam dunia pendidikan, kejujuran sangatlah dijunjung tinggi. Misal, jika ada tugas membuat A sebanyak 3 kali, maka kita juga harus membuat A sebanyak 3 kali. Nah, di dunia pendidikan, akhir-akhir ini hampir semua dilakukan dengan daring, terutama di jenjang universitas bagi mahasiswa yang mana 90% kegiatannya mulai dari kegiatan belajar mengajar, kuis, ujian, praktek, konsultasi, hampir semua dilakukan dengan daring atau dengan lewat online. Elemen daring dan bantuan teknologi tentu adalah hal yang bagus dan berguna di keterbatasan kondisi dan situasi kita ini saat pandemi. Namun hal tersebut juga mengundang permasalahannya. Nah, permasalahan datang ketika digitalisasi memungkinkan dan mempermudah para mahasiswa dalam hal ketidakjujuran seperti contek-mencontek, plagiat, bekerja sama saat kuis atau ujian, bolos namun mengisi absen, dan lain-lain. Terlebih, memang lebih sulit bagi pengajar atau dosen untuk mengawasi dalam situasi daring. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya pada permasalahan ini ada berbagai macam dan tergantung dimensinya. Solusi bisa datang dari universitasnya sendiri, seperti membuat peraturan baru atau mengubah peraturan yang sudah ada, atau dari dosen yang mana mungkin dosen membuat format ujian baru yang membuat mahasiswa itu sulit untuk melakukan plagiat atau contek-mencontek, atau bahkan dari perangkat lunak atau software yang digunakan saat kegiatan belajar mengajar. Nah, tapi yang akan kita bahas di sini adalah solusi dari dalam diri kita sendiri, yaitu solusi internal yang datang dari dalam diri kita dan bisa dibilang lebih ampuh dari solusi eksternal. Nah, solusinya itu adalah penguatan karakter dan moral. Nah, ada beberapa di sini. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah efikasi diri. Efikasi diri adalah kepercayaan diri seseorang dalam melakukan atau menyelesaikan sesuatu. Efikasi diri seseorang berjalan lurus dengan kompetensi mereka, sehingga orang yang memiliki atau ingin memiliki efikasi diri yang tinggi, maka mereka akan memiliki kompetensi yang tinggi pula, sehingga mereka akan percaya diri, gigih, dan selalu berusaha keras dalam menyelesaikan pekerjaan atau ujian. Dengan meningkatkan efikasi diri, kita bisa dibilang kita akan selalu menjauhi sikap dan tindakan ketidakjujuran. Maka dari itu, salah satu solusinya adalah kita harus selalu meningkatkan efikasi diri kita dalam dunia pendidikan sebagai mahasiswa. Lalu yang kedua adalah selalu pikirkan resikonya terlebih dahulu, atau dengan kata lain, pastikan kita selalu berpikir 2 kali sebelum bertindak. Karena semua tindakan pasti memiliki resikonya tersendiri. Terlebih, ketidakjujuran seperti contek-mencontek atau plagiasi dalam dunia pendidikan memiliki resiko. Tentu
tentu resiko ini juga bervariasi, ada resiko jangka pendek dan juga ada resiko jangka panjang. Nah, resiko jangka pendek contohnya seperti apa? Yaitu seperti hukuman pengurangan nilai atau remedial yang mana bisa merusak nilai akademis kita. Sementara resiko jangka panjang itu contohnya seperti berkurangnya nilai kompetensi dan integritas kita secara pribadi. Jadi yang ketiga ini lebih ke ranah religius. Selalu diingat kalau Tuhan itu adalah Maha Melihat. Kita pasti selalu diawasi olehnya. Juga selalu utamakan kejujuran dan selalu siap menanggung resiko. Nah, seringkali hal tersebut berkaitan dengan tanggung jawab. Akhir kata, dalam dunia pendidikan di zaman modern ini, kejujuran tetaplah salah satu hal yang diutamakan, terutama jika kita ingin menjadi akademisi yang teladan. Majunya teknologi dan digitalisasi memang dapat mempermudah sikap dan tindakan ketidakjujuran, seperti plagiasi dan contek-mencontek. Namun, secara individu, kita bisa mencegah hal tersebut, terutama dari dalam diri kita sendiri. Atau, jika kita sudah memiliki nilai kejujuran yang tinggi, kita bisa tetap mempertahankannya.